Kalau memilih presiden itu kan memang sesuai dengan hati nurani gitu Pak ya. Yes. Tapi kan ada syaratnya juga secara rasional gitu loh Pak. Kalau menurut Bapak gimana itu syaratnya memilih presiden Republik Indonesia periode 2019-2024? Kalau saya itu kan orang kecil toh Pak, rakyat jelata biasa. Cuma sehat-sehat nih Pak ya. jaga pensiunan harus sehat. Nah, rupanya tadi Bapak jalan-jalan dengan apa namanya? Guguknya. Dengan anjingnya ya Pak. Itu rutin ya Pak ya? Ya rutin. Oh, Bapak rupanya pencinta binatang juga ini Pak ya? Sebenarnya enggak juga, tetapi kalau anak-anak sudah pada mulai piara adopsi anjing, kucing, saya ikut-ikutan. Burung gimana Pak? Kalau burung sejak dulu saya kasih makan, karena burung kan nggak bisa menanam biji-bijian sendiri. Jadi burung dibiarkan lepas gitu ya? Iya. Nah, saya belikan jagung. Wah luar biasa. Pak, ngomong-ngomong soal burung, itu Pak Jokowi rupanya ya di Istana Bogor itu Pak ya, itu suka sekali melepaskan burung. Rupanya Pak Jokowi lebih senang kalau burung itu bebas ya Pak ya? Saya dengar begitu. Tapi Pak Gubernur DKI dulu kan juga ada yang melepaskan burung di Monas toh, Pak. Oh gitu ya Pak ya? Walaupun belakangan ada yang nangkepi juga untuk dijual. Nah begini Pak, ngomong-ngomong soal burung supaya bebas, lepaskan gitu. Nah sekarang Indonesia kan sudah memasuki sebagai negara demokrasi gitu Pak ya. Jadi negara bebas. Nah tahun 2019 ini ada pilpres gitu loh Pak. Nah kira-kira ini Pak, bagaimana dengan pendapat Bapak ini? Pertemuan ulang nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bapak memandangnya gimana Pak? Head to head itu ya. Oh gitu ya Pak ya. Nah gimana Pak? Seru dalam tanda petik seperti 5 tahun yang lalu. Tapi mudah-mudahan rakyat Indonesia, saudara-saudara kita itu tetap arif bijaksana, tidak menggunakan cara-cara yang tidak bagus, dengan yang tidak terpuji. Jadi ya berkompetisi secara fair. Ora-urik orang Jawa gitu. Ura-urik istilahnya ura-urik, ya. Fair play, gitu ya. Ora-urik. Jadi yang harus ditonjolkan apanya itu Pak selama kampanye nanti? Ya kampanye ya kalau orang politikus kan apa? Adu argumentasi, adu program dan lain-lain. Kalau rakyat kecil seperti saya, ya bagaimana caranya supaya rakyat itu sejahtera, petani itu lebih sejahtera. Nah, ngomong-ngomong soal sejahtera ini Pak, ini Pak Jokowi ini kan diributkan oleh pengamat atau politikus gitu ya. Katanya Pak Jokowi itu terlalu banyak membangun infrastruktur seperti jembatan, waduk-waduk, mencetak sawah. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh Pak dengan pendapat-pendapat itu Pak? Infrastruktur itu ya penting. Saya ingat tahun 62 atau 63, Bung Karno membangun Monas. Itu musuhnya Bung Karno, wah itu politik mercusuar. Bung Karno bilang Monas itu sama celana. Kalau you nggak punya celana bagaimana? Ternyata Monas menjadi ikon. Kembali ke infrastruktur, saya di Beijing itu ternyata Pak, outer ring road itu ada 7, sementara Jakarta baru ada berapa? 2. Masih kurang dong itu. Ya, monggo. Nah, ada yang bilang infrastruktur itu jangka panjang, jadi tidak bisa dinikmati sekarang. Nah, manfaatnya infrastruktur apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya kalau saya orang kecil itu kalau jalannya lancar, ongkos angkutan kan ya murah gitu aja. Kayaknya Pak Jokowi juga sibuk membangun pelabuhan, tol laut gitu loh. Ya, gunanya saya apa itu? Ahli-ahli kalau pelabuhannya bagus, transportasi lancar ya lebih murah. Kalau petani ingin hasil produknya yaitu beras itu ya sayur gitu untuk menopang hidupnya. Selama ini kan nasib petani nggak ada yang membela. Pak Jokowi itu kan juga sibuk membagikan sertifikat untuk masyarakat. Lah itu gunanya apa sih sertifikat itu Pak? Kan selama ini tenang-tenang aja tuh masyarakat tanpa sertifikat Pak. Bukan tenang-tenang saja, karena rakyat kita itu podo pesimis, diem.
konflik tanah di mana-mana. Saya itu ngurusi sengketa bapak saya dari Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung. Nah, kalau begitu Pak, Tunggu. kenapa? Jadi sertifikat itu penting sebagai pengakuan, Pak. Kalau sudah punya sertifikat, penyerobotan kan nggak mungkin terjadi. Oh, jadi karena itu Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat gratis gitu ya? Ya terserah gratis apa bayar itu. Kalau memilih presiden itu kan memang sesuai dengan hati nurani gitu Pak ya? Yes. Tapi kan ada syaratnya juga secara rasional gitu loh Pak. Kalau menurut Bapak gimana itu syaratnya memilih presiden Republik Indonesia periode 2019-2024? Kalau saya itu kan orang kecil toh Pak, rakyat jelata biasa. Cuma saya pernah membaca artikelnya seorang budayawan terkenal. Kira-kira begini, jangan memilih presiden yang menyodor-nyodorkan dirinya supaya dipilih. Atau jangan memilih presiden yang disodor-sodorkan oleh partai politik karena mereka ada unsur dagang, bisnis. Tapi milihlah presiden yang baru mau makan setelah rakyatnya kenyang. Dah itu saja. Jokowi 2 periode.